Halo sobat investor, salam cuan. Dalam video kali ini kita akan membahas review bisnis dan keuangan dari PT Cisarua Mountain atau dalam ticker di Bursa Efek Indonesia itu adalah Cimori, yaitu salah satu produk yang cukup terkenal dan ini merupakan family business base. Jadi kali ini saya Erik yang akan mereview sedikit tentang ticker saham Cimori ini apakah layak dibeli atau tidak. Nah, di sini juga saya akan memberitahukan apakah perusahaan ini masih layak untuk sobat-sobat investor beli atau ditahan dulu. Oke, jadi pertama saya ingin membahas PT Cimori ini PT apa? Jadi PT Cimori ini termasuk saham konsumer yang berdiri di tahun 2004 pada tanggal 2 September. Jadi sebelum 2004 itu perusahaan ini sebenarnya dari foundernya itu si Bambang Sutantio itu merupakan lulusan teknik Jerman engineering, spesialisasinya di peternakan. Jadi Cimori ini merupakan sub perusahaan yang dimana si Pak Bambang ini dulunya itu memulai usahanya di bidang peternakan, belum termasuk di produk olahan susu di Cimori sampai sekarang. Lalu perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2021, merupakan family business yang dimana beberapa dari kepengurusannya itu dari keluarga si Bambang Sutantio ini, dan fokus penjualannya adalah produk makanan yaitu produk Kensler dan produk olahan susu yang seperti kita kenal adalah produk Cimori yogurt dan susu segar dengan berbagai macam rasa. Nah, ini adalah gambaran dari perusahaan Cimori terbagi menjadi dua dan dibagi menjadi berbagai anak-anak perusahaan ya. Jadi kalau fokusnya yang ada di saham Cimori itu penjualannya ada di PT Cimori dan PT Kensler. Sedangkan PT Jazz dan perusahaan distribusi ini tidak termasuk dalam laporan keuangan Cimori. Dan juga tidak termasuk di Cimori Dairy Shop dan Cimori Resto dan juga Cimori Dairy Land. Setelah dicek-cek, itu ternyata fokus penjualan saham Cimori itu ada di sini, di pengolahan susu dan pengolahan daging, yang dimana distribusinya itu di toko-toko eceran, toko grosir, bahkan di Indomaret atau Alfamart. Nah, selanjutnya ini adalah produk dari Cimori itu sendiri. Ya, salah satunya ini ada susu yang di mark merah ini yang sering kita lihat di Alfamart dan Indomaret. Terus ada produk yogurt dan juga produk Hensler yang bisa kita temui di toko grosir. Nah, ini ada pembagian ya. Nah, jadi fokusnya penjualan produk Cimori ini ada dua, di produk olahan susu dan produk makanan. Jadi kalau dilihat di laporan keuangannya itu breakdown dari penjualan mereka itu adalah kedua produk ini. Nah, selanjutnya ini adalah financial performance-nya, bagaimana dengan review keuangannya. Secara kita lihat di tahun 2020 ke 2021 itu mengalami peningkatan semua ya. Jadi bisa dibilang performanya cukup bagus. Karena Cimori ini IPO-nya di tahun 2021, jadi sebenarnya secara performa rasio saham ini juga tergolong sangat bagus ya untuk dari pertama kali melantai di Bursa Efek ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi tidak dimulai dari penjualan yang minus. Jadi mereka sudah IPO ini memulai dengan performa yang meningkat. Hingga saat ini mungkin
ya angkanya masih di angka yang wajar ya, walaupun agak sedikit penurunan. Dan untuk laporan tahunan 2023 itu masih belum rilis dengan dari video ini dibuat ya. Dan juga dari rasio solvabilitasnya itu cukup bagus, dari angka 5%, 5% dari aset, 7% dari ekuitas menurun menjadi 0,01. Wah, ini sangat bagus sekali untuk dikoleksi. Lalu ini adalah breakdown dari penjualannya seperti yang sudah saya beri penjelaskan di slide sebelumnya. Perusahaan ini berfokus di produk olahan susu, yaitu dari susu yogurt dan susu segar yang bisa dikonsumsi setiap pagi, dan juga produk makanan konsumsi seperti Kansler, sosis, bakso, bahkan frozen food. Nah, secara overall yang mendominasi penjualan dari Cimory ini adalah produk olahan susu, sedangkan produk makanan konsumsi masih belum mendominasi. Dan ini adalah pergerakan dari secara analis teknikalnya. Ya, jadi ini per 12 Januari harga sahamnya di harga Rp3.910 per lot. Nah, setelah di breakdown per 6 bulan, harganya ternyata masih di bawah harga tertinggi sebelumnya setelah ditarik. Bahkan dari per 3 bulan pun juga masih di angka yang wajar. Jadi secara target ini masih potensial untuk bisa dibeli kembali ya. Nah, jadi dari conclusionnya, kalau dari saya sendiri ini saham ini masih layak untuk dibeli dengan potensial buy itu rekomendasi saya sih di angka 3,5 ya. Tapi untuk harga jangan terlalu berpatokan, anggap saja jika harga di bawah harga 3.900 Anda bisa beli dan mencicil, harga ini sangat bagus. Lalu untuk perusahaannya sendiri secara financial performance itu tipnya sangat rendah sekali, tetapi asetnya juga tinggi. Asetnya meninggi, jadi secara kesimpulannya perusahaan ini lebih banyak aset dan ekuitas daripada hutang itu sendiri. Sehingga dari perusahaan ini saya simpulkan ini masih dalam fase investing, yang dimana perusahaan ini akan berpotensi untuk meningkatkan pangsa pasar lagi. Nah, secara weakness-nya perusahaan ini hanya berfokus di dairy product. Jadi secara ekonomiknya kita harus perhatikan apakah produk susu ini masih akan berkembang lagi dan bagaimana secara benchmarknya dengan produk-produk pesaing lain ya. Jadi secara overall financial performance-nya sangat aman sekali. Dan untuk disclaimer ini, untuk video ini sebenarnya hanya sebagai arahan, bukan sebagai anjuran. Jadi untuk analisa selanjutnya, analisa mendalamnya bisa kalian lakukan sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk pemaparan review saham Cimory ini. Semoga dengan adanya video ini semakin membuka insight kalian terhadap saham ini. Sekian dan terima kasih. Salam cuan.